Salam sejahtera semua. Selamat berjumpa dengan saya Jerry Lubis di channel Jalan Lurus 911. Saya ingin share tentang sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang jalan yang bernama lurus. Apakah itu jalan yang bernama lurus? Topik ini membahas tentang hidup yang diubahkan. Pernahkah Anda mengalaminya? Apakah itu kesaksian hidup Anda? Hidup yang diubahkan. Hidup seorang itu dapat diubahkan ke arah yang positif maupun negatif. Tentu tergantung pada pilihan dan tindakan masing-masing orang. Banyak orang bersaksi bahwa hidup mereka diubahkan ketika berjumpa dengan seorang yang spesial. Apakah Anda pernah mengalami itu? Jalan Lurus adalah sebuah kisah nyata tentang seorang tokoh dan pemimpin agama Yahudi yang bernama Saulus, yang mengalami suatu perubahan hidup yang sangat dramatis dan radikal ketika ia berjumpa dengan Yesus. Saya akan memulai dengan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 11, dan sekaligus ayat ini menjadi inspirasi bagi nama channel ini. Firman Tuhan kepada Ananias, seorang murid Tuhan. Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Dalam ayat ini, Saulus sedang berada di rumah seorang bernama Yudas, bukan Iskariot, di jalan yang bernama Jalan Lurus. Siapakah sebenarnya Saulus ini? Dan mengapakah ia berada di rumah Yudas? Mengapa juga matanya buta? Sebelum bertobat, Saulus menempuh jalan yang dianggapnya lurus, tetapi sebenarnya bengkok dan berujung pada maut. Di dalam Amsal 14 ayat 12 dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Disangka orang. Kita sering menyangka bahwa kita berada di jalan yang lurus, tetapi ternyata tidak demikian. Mengapa? Karena yang menentukannya adalah Tuhan. Di dalam Amsal 21 ayat 2 dikatakan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi pandangan kita dan pandangan Tuhan itu beda. Meskipun dalam pandangan kita jalan yang kita tempuh sudah lurus, tetapi belum tentu menurut pandangan Tuhan. Karena Tuhan sanggup menguji kedalaman hati manusia dengan sempurna sekali. Ukuran lurus di sini adalah ukurannya Tuhan. Standarnya Tuhan, bukan
ukuran manusia. Dalam Mazmur 101 ayat 4 yang ditulis oleh seorang raja yang berkenan di hati Tuhan, yaitu Raja Israel yang bernama Daud. Dia berkata, hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Suatu tekad, suatu hasrat yang luar biasa. Daud tidak ingin memiliki hati yang bengkok. Langka bukan hasrat yang seperti ini pada diri seorang raja? Tetapi itulah hatinya Daud. Dia tidak ingin hidup bengkok. Dia memilih untuk hidup lurus di hadapan Tuhan. Bahkan dalam ayat ini, hati yang bengkok itu diidentikan dengan kejahatan. Hari-hari ini, di tengah situasi dan fenomena yang sedang terjadi di seluruh dunia, kita sering mendengar suatu perkataan atau kalimat yang berulang kali diucapkan. Dan itu adalah tanyakan kepada para ahli. Saudara pernah dengar itu? Tanyakan kepada ahlinya. Tetapi mari kita bertanya, apakah itu sudah cukup? Apakah bertanya kepada seorang ahli sudah menjadi jaminan bahwa kita akan mendapatkan jawaban atau solusi yang benar? Apakah cukup bertanya kepada seorang ahli? Apalagi banyak di antara kita menyadari bahwa istilah itu telah dipolitisir. Menurut firman Tuhan yang baru saja kita baca, ternyata tidak cukup, bukan? Karena seorang bisa saja ahli dalam disiplin ilmu tertentu, tetapi hatinya bengkok. Hatinya jahat. Jadi meskipun ahli, tetapi cenderung menyesatkan. Karena hatinya tidak benar di hadapan Tuhan. Hatinya bengkok. Ada banyak juga ahli yang hatinya lurus, yang masih mau berkata jujur, yang masih mau berkata benar, karena masih memiliki nurani. Hatinya lurus. Itulah sebabnya penting bagi kita masing-masing untuk meneliti semua data dan bukti yang ada, dan akhirnya menentukan sendiri mana informasi yang bisa kita percayai dan mana informasi yang bersifat menyesatkan karena bohong dan tidak benar. Kita perlu mengumpulkan sebanyak-banyaknya bukti yang nyata, bukti yang real, bukti yang aktual, yang otentik, sehingga kita dapat membuat keputusan sendiri tentang apa yang mau kita percayai. Mari kita kembali kepada pengalaman
seorang yang bernama Saulus ini. Kapan pertobatannya dimulai? Hal itu terjadi ketika dia sedang menuju ke Damsyik. Saya akan baca dari Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 4. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi. Ia rebah ke tanah karena dia berada di atas seekor kuda atau unta atau sejenis hewan transportasi begitu. Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Jadi dia tidak melihat Tuhan secara jelas, dia melihat cahaya yang begitu terang, tetapi dia mendengar suara yang terdengar dengan jelas berkata kepadanya, Saulus, Saulus. Suara ini mengenal dia. Suara ini memanggil namanya. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Menarik bukan? Karena di dalam Kisah Para Rasul, kita dapat membaca bahwa Saulus terus-menerus menganiaya jemaat Tuhan. Menganiaya orang-orang percaya. Tetapi di sini Yesus bertanya kepada Saulus, "Mengapakah engkau menganiaya aku?" Ada suatu kesatuan yang begitu luar biasa antara Yesus dan jemaatnya. Saulus sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju ke Damsyik ketika Yesus menampakkan diri kepadanya seperti cahaya yang memancar dari langit. Seringkali kehidupan kita diumpamakan seperti menempuh suatu perjalanan. Kita mungkin pernah mendengar istilah life's journey. Perjalanan hidup, petualangan hidup diumpamakan seperti suatu jalan. Seolah kita sedang berada di sebuah jalan yang menuju ke suatu tujuan tertentu. Di tengah perjalanan inilah Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam cara yang sangat dramatis. Saya jadi teringat ketika pertama kali saya menyerahkan hidup saya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya waktu itu berlutut di samping tempat tidur saya dengan Alkitab yang terbuka. Dan di situ saya berdoa kepada Tuhan dengan volume suara yang kecil, nyaris hanya berbisik. Tidak ada sesuatu pun yang kelihatan istimewa secara fisik. Ya tidak, yang pasti tidak sedramatis yang dialami oleh Saulus ini. Kelihatan biasa saja. Tetapi saat itu
saya dapat merasakan sesuatu yang sangat nyata. Saya dapat membedakannya karena saya belum pernah mengalami hal seperti itu. Ada suatu damai yang luar biasa meliputi hati saya. Saya merasa begitu damai, begitu tenang, begitu mantap. Dan saya tahu bahwa saat itu hidup saya telah diubahkan oleh Tuhan Yesus. Dan setelah momen tersebut, baik ayah dan ibu, adik-adik saya, teman-teman dekat saya, semua mengatakan bahwa saya menjadi orang yang berbeda. Mereka yang kenal saya secara dekat mengapa demikian? Apakah yang mereka lihat? Ada beberapa hal tentu saja. Mereka lihat perbuatan saya. Mereka melihat perkataan saya. Mereka dapati bahwa saya memiliki keinginan, kerinduan, impian yang berbeda. Saya terhubung kepada Tuhan. Saya ingin melakukan kehendak Tuhan. Saya memiliki kerinduan untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Itu muncul begitu saja. Saya belum mengerti sepenuhnya. Ya, karena pada waktu itu pengetahuan saya masih sangat-sangat terbatas. Tetapi yang pasti, hidup saya tidak lagi sama. Dan itulah yang dialami oleh tokoh yang bernama Saulus ini. Jalan yang sebelumnya ditempuh oleh Saulus itu dianggap baik, dianggap benar. Ternyata di hadapan Tuhan itu jalan yang keliru dan sesat. Dan Saulus baru menyadari bahwa jalan yang ditempuhnya itu salah ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Di sini kita melihat bahwa kasih dan kuasa Tuhanlah yang bisa menyadarkan kita bahwa kita berada di jalan yang salah. Dan hanya Tuhan juga yang dapat meluruskan jalan kita yang bengkok dan sesat. Seperti orang buta, Saulus tersesat tanpa menyadarinya, sampai ia berjumpa dengan Yesus. Kemudian Tuhan meluruskan jalannya yang bengkok dan menaruhnya di jalan yang lurus. Apakah ini suatu kebetulan? Tentu sebagian orang akan mengatakan kebetulan. Sebagian orang lagi akan berkata tidak kebetulan. Silakan masing-masing Anda memutuskan sendiri. Tetapi saya ingin membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes 14 ayat 6, di mana Yesus berkata, "Akulah jalan
dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan juga satu-satunya hidup. Dan tanpa Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah Bapa. Selanjutnya kita melihat setelah Saulus bertobat, maka Tuhan merubah jalan dan tujuan hidupnya dan memberikan kepadanya suatu kehidupan dan misi yang baru. Tuhan juga mencelikan matanya yang buta. Itu pun menarik. Seolah sebelum dia bertobat, Saulus berjalan seperti orang yang buta. Tidak dapat melihat dengan jelas. Tidak dapat melihat arah dan tujuan yang pasti. Buta. Tidak bisa melihat apa-apa, tidak dapat mengerti apa-apa. Dan kini Tuhan datang untuk menyembuhkan matanya, sehingga dia dapat melihat lagi. Tetapi kini dia memiliki visi yang baru. Dia melihat dengan sudut pandang yang beda dari sebelumnya. Karena kini Saulus belajar untuk melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Kini Saulus menjadi alat pilihan bagi Tuhan. Dan lebih dikenal dengan nama Paulus. Nama yang sudah akrab ya di telinga kita. Paulus. Seorang Rasul Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 dikatakan, tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saulus yang dulu menganiaya setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi sekarang, di jalan yang baru, di jalan yang lurus, Saulus justru dengan nama barunya, Paulus, memberitakan nama Yesus kepada 3 kelompok manusia ini. Kepada bangsa-bangsa lain, artinya bangsa-bangsa bukan Yahudi, Gentiles, kemudian kepada raja-raja, dan juga kepada orang-orang Israel. Suatu panggilan yang luar biasa dan juga anugerah yang hebat yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Di dalam Amsal 3 ayat 6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jalan Tuhan itu lurus, jalan manusia itu bengkok. Karena hati manusia itu bengkok. Hanya Tuhan yang sanggup meluruskan jalan manusia, karena hanya Tuhan yang mengetahui kedalaman hati manusia secara sempurna.
Sekarang marilah kita belajar untuk lebih mengenal siapakah sebenarnya tokoh yang bernama Saulus ini. Dari beberapa data yang bisa kita peroleh dari catatan sejarah Perjanjian Baru dan juga langsung dari Alkitab, kita dapati bahwa Saulus lahir di Tarsus, sebuah provinsi di wilayah tenggara Turki, Kilikia, sekitar tahun 1 sampai 5 Masehi. Dia juga seorang Yahudi sejati yang berasal dari suku Benyamin. Orang tuanya adalah Farisi yang berpegang teguh kepada Taurat Musa. Saulus berbahasa Aram sejak kecil, tetapi juga berbahasa Yunani dan sedikit Latin. Dia juga seorang warga Roma, tetapi mempercayai Yerusalem sebagai kota suci. Sejak usia 13 tahun, Saulus menjadi murid dari seorang rabi di Palestina yang bernama Gamaliel. Dari Gamaliel inilah Saulus belajar tentang Torah, sejarah Yahudi, kitab Mazmur, dan juga kitab-kitab para nabi. Akhirnya Saulus menjadi seorang ahli hukum dan juga calon anggota Sanhedrin, yaitu Mahkamah Agung Yahudi, yang terdiri dari 71 anggota pria yang mempunyai pengaruh atas kehidupan dan agama orang Yahudi. Saulus juga menguasai suatu metode berdiskusi, model tanya jawab, kita biasa menyebutnya Q&A, yang disebut diatribe, atau mungkin di Indonesia akan jadi diatrib. Dan hal ini membuat Saulus menjadi seorang yang sangat tangguh dalam berdebat, berdiskusi, dan tentu saja di dalam mengajar dan berkhotbah. Di era modern ini, mungkin bagi banyak orang Kristen, terutama para pengkhotbah, para pengajar firman Tuhan, berdebat adalah sesuatu yang harus dijauhi, harus ditolak. Karena ada beberapa pandangan atau konotasi yang negatif. Contohnya seperti jangan berdebat, karena berdebat dapat menimbulkan perpecahan gereja, menimbulkan keributan, tidak didukung oleh Alkitab, atau bahkan mungkin bisa membawa seseorang sampai masuk neraka, atau lain-lain alasan lagi. Tetapi sebenarnya suatu debat teologia, katakan, yang jujur, terbuka, yang juga ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan, itu juga merupakan bagian dari proses dialog dan proses pembelajaran. Ya, kita bisa berdiskusi, kita bisa belajar dengan sangat-sangat spesifik
Kalau kita menggunakan metode yang disebut diatribe atau Q&A atau debat ini. Tentu saja kita melakukan debat dengan sikap dan etika dan hasrat yang baik. Karena seringkali yang menimbulkan kekisruhan itu adalah sikap, motivasi yang tidak bagus. Yang memang pada dasarnya hanya ingin bikin kacau saja. Dan itu sebetulnya lebih merupakan masalah karakter daripada ilmu debat itu sendiri, karakter. Ya, tidak semua orang atau bahkan mungkin kebanyakan orang tidak memiliki karakter atau etika yang baik ketika berdebat, dan itulah yang banyak menimbulkan masalah. Jadi kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Dengan menilik latar belakang Saulus yang seperti ini, maka kita dapat mengerti mengapa Saulus seolah ditempatkan di sebuah jalan hidup yang ditandai dengan kekerasan, dengan aksi-aksi teror, dengan semangat keagamaan yang ekstrim. Tidak ada ruang untuk kompromi sama sekali. Karena ketika Saulus belum bertobat, dia yakin bahwa semua yang dia lakukan ini adalah benar dalam pemandangannya sendiri. Nama Saulus pertama kali muncul dalam Kisah Para Rasul ketika terjadi penganiayaan atas seorang murid Tuhan yang bernama Stefanus. Itu bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Saya akan baca pasal 7 ayat 58 dari Kisah Para Rasul. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh Saulus pada waktu itu. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus.